dari kelompok 6 akan melakukan praktek membuat yogurt. Pertama-tama kita tuang terlebih dahulu susu 1 liter ke dalam panci. Oke teman-teman, kita hidupkan kompor, letakkan panci, susu dipanaskan sebar diaduk, dan jangan lupa hidupkan termometernya. Kita bakalan ukur termometernya hingga 80 derajat ya. Tujuan kita memanaskan susunya agar kita dapat membunuh bakteri patogen dan menetralisasi susu. Seperti yang aku bilang tadi, kita panaskan hingga 80 derajat ya. Lovin, kenapa sih harus 80 derajat? Nanti kita jawab di Q&A. Makanya nonton sampai habis ya. Udah 80 derajat aja tuh. Oke, segera kita pindahkan susu yang sudah dipanaskan ke dalam wadah untuk mempermudah proses pendinginan. Kita bakalan dinginkan sampai suhu 40 derajat ya. Ini nih tahap yang paling membosankan dan paling menyenangkan karena setiap anggota kelompok berganti-gantian mengaduk dan memegang termometernya sambil bercengkrama tawa. Ingat, jangan sampai ludah kamu terkena di dalam susu ya. Masa kita bikin sesuatu nggak ada tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama, agar kita mengetahui bagaimana sih proses fermentasi secara konvensional itu. Dan yang kedua, agar kita mengetahui bakteri apa aja yang berperan dalam proses fermentasi yogurt. Menyenangkan sekali ya. Tadi Arion yang ngaduk, sekarang udah Quincy aja. Memang kita harus bekerja sama. Lelah banget nunggunya. Kapan ya 40 derajat? Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, 40 derajat. Setelah susu mencapai 40 derajat, masukkan yogurt plain ke dalam wadah berisi susu. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini yang paling menyenangkan, soalnya ngaduknya mudah, nggak ribet kayak tadi. Oke teman-teman, ini tahap akhirnya. Tuang susu yang sudah dingin ke dalam termos. Tuangnya hati-hati, jangan sampai tumpah. Setelah dimasukkan ke dalam termos, kemudian susu didiamkan 24-72 jam hingga menjadi yogurt. Apa tuh? Lagi ngapain tuh? Nah, ini yogurtnya udah jadi kami mau olah menjadi salad buah yang super duper enak. Lihatlah betapa lengkapnya kami. Ada mayonnaise, susu kental manis, buah, agar-agar, keju lagi. Aduh, siapa sih yang nggak nagih? Halo saya, halo Gracias, halo Sonya, halo Naomi, halo Timothy di sana, halo Aldo, halo juga Arion, dan halo juga Quincy. Keisha nyuri, tapi nggak apa-apa, kita kan harus saling berbagi. Oke, ayo kita lihat pendapat King Yogurt. Wah, mukanya terlihat senang ya teman-teman. Yummy! Ini dia nih, Q&A session yang kalian tunggu-tunggu. Pasti banyak banget pertanyaan di kepala besar kalian. Pertama, mengapa yogurt perlu disimpan dalam termos? Oke, yang pertama untuk mengatur suhu. Termos pendiaman menjaga suhu yang stabil sekitar 37-40 derajat Celcius yang ideal untuk membiarkan bakteri yogurt. Yang kedua, mencegah kontaminasi.
Termos pendiaman menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi bakteri lain yang dapat mengganggu proses pembuatan yogurt. Karena termos itu terbuat dari aluminium dalamnya, guys. Yang ketiga, mengontrol kelembaban. Termos pendiaman mengontrol kelembaban sehingga mencegah kelembaban yang berlebihan dapat mengganggu proses pembuatan yogurt. Terakhir, mempercepat proses fermentasi. Dengan suhu dan kelembaban yang terkendali, proses fermentasi yogurt dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, mengapa perlu didiamkan selama 24-72 jam? Nah, jawabannya itu adalah yang pertama dan terutama. 1. Pertumbuhan bakteri. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus memerlukan waktu untuk tumbuh dan berkembang biak di dalam susu. Waktu yang optimal adalah 24-72 jam agar memungkinkan bakteri untuk mencapai jumlah yang optimal. Yang kedua, proses fermentasinya. Bakteri yogurt mengubah laktosa atau bisa kita sebut gula susu menjadi asam laktat melalui proses fermentasi. Proses ini memerlukan waktu untuk mencapai tingkat keasaman yang optimal. Yang ketiga, membentuk tekstur. Selama proses fermentasi, bakteri yogurt juga membantu membentuk tekstur yogurt yang khas. Waktu 24-72 jam memungkinkan tekstur yogurt menjadi lebih tebal dan kental. Atau bisa kita bilang nggak padat dan nggak cair ya teman-teman. Dan yang terakhir, adanya aktivitas enzim. Bakteri yogurt juga menghasilkan enzim yang membantu memecah protein dan lemak dalam susu. Nah, waktu yang kita berikan 24-72 jam atau lebih memungkinkan enzim untuk dapat bekerja secara optimal.